mungkin sekarang mengiranya saya menghafal Quran saja. Alhamdulillah saya juga menghafal Injil, menghafal Bible. Ya, dan saya meriset. Biasanya kalau sudah ada versi baru, saya beli. Jadi saya punya banyak koleksi Bible di rumah. Saya simpan di kantor di ruang riset sekarang. Termasuk yang Talmud, versi-versi kekinian dan sebagainya, saya koleksi juga. Nah, ini ada Alkitab terjemahan baru, Holy Bible, New International Version. Ini versi internasionalnya. Saya mau minta satu, yang Katolik mana? Katolik, boleh ke depan. Kristen, Protestan, boleh? Oh, sisi sini ya, gantian, sisi sini. Nah, boleh. Oke, di bawah ya. Atau maju boleh. Kita maju. Hindu mana? Gak ada. Buddha? Gak ada, yang lain, sudah. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Pristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Destri Sukurnia Telom Benua. Desti, kemudian? Ananda Patristia. Ananda Patristia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Hidup ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, Oke. mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena ini ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya kemudian diselewengkan oleh umat manusia yang tadinya pengikut Nabi Isa alaihissalam menyembah Allah jadi menyembah beliau. Oleh karena itu, di antara misi diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan umat Nasrani agar bertaubat. Kita yang dianugerahkan ilmu Al-Quran dan hadis harusnya melanjutkan misi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka dengan jujur, jangan dipotong, jangan dihilangkan terjemahannya. Seperti dalam surat Maryam, kabarkan kepada mereka apa ucapan Nabi Isa alaihi salam ketika beliau berbicara saat masih bayi. Allah sebutkan dalam surat Maryam, qala inni abdullah. Perhatikan ucapannya yang pertama sekali. Isa berkata, aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan yang boleh disembah. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salam pertama kali di muka bumi ini. Saat beliau masih bayi, Allah jadikan beliau bisa berbicara. Inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Artinya yang menyembah kepada Allah, menghamba hanya kepadanya, bukan yang berhak disembah. Atani alkitab, Allah menganugerahkan kepadaku alkitab, yaitu kitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku nabi, bukan mengangkat
mengangkat aku sebagai anak, bukan pula mengangkat aku sebagai Tuhan yang disembah, tapi nabi yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umat, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sebagaimana di ayat tadi, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Para ulama salaf menafsirkan orang yang penuh berkah itu mengandung dua makna. Yang pertama, nafa'an aynama tajahtu, selalu memberi manfaat dimanapun aku berada. Yang kedua, mu'alliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan yang terbesar adalah tauhid serta melarang syirik. Makanya Allah kabarkan di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat ke-36, seluruh nabi dan rasul tugas utama mereka mengajarkan tauhid dan melarang penyembahan kepada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, ani'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah semua yang disembah atau yang diibadahi atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya orang yang penuh berkah, bukan malah membenarkan agama kekufuran dan kesyirikan, bukan malah membenarkan penyembahan kepada selain Allah. Orang yang penuh berkah itu yang mengajarkan kebaikan, dan kebaikan terbesar adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan dosa syirik. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah juga mewasiatkan kepadaku untuk melakukan salat dan zakat selama aku masih hidup. Ajak itu umat Nasrani mengikuti beliau, masuk Islam, salat dan bayar zakat. Inilah yang seharusnya jemaah sekalian kita lakukan. Karena ini tugas Nabi Muhammad SAW. Ayat ini diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada seluruh manusia, terutama kepada umat Nasrani. Maka Allah berikan kita ilmu tentang Al-Quran, harusnya kita bersifat amanah, jujur menyampaikan, tidak peduli manusia suka atau tidak, menerima atau tidak, kita sampaikan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Yang benar beliau katakan benar, yang salah beliau katakan salah. Beliau menyalahkan, bahkan mensyirikkan dan mengkafirkan perbuatan mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka pun marah. Tapi sayang, sebagian umat beliau takut kalau orang kafir itu tersinggung jika harus menyampaikan yang berhak disembah itu hanya Allah. Nabi Isa alaihissalam gak berhak disembah. Gak enak membuat manusia tersinggung. Dan ini adalah sifatnya orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami sudah beriman kepada Allah, namun apabila dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia itu seperti azab Allah. Artinya demi selamat dari gangguan manusia, dia tinggalkan ajaran Allah. Sekarang manusia belum tentu mengganggu dia, cuma karena khawatir manusianya tersinggung, dia nggak berani menyampaikan ayat Allah yang sebenarnya. Padahal dia hafal dengan hafalan yang sangat kuat. Ini anugerah yang Allah berikan, seharusnya kita gunakan untuk menyampaikan ajaran Allah. Juga Allah kabarkan kepada kita dakwah yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Nasrani dalam surat An-Nisa ayat 171. Wala taqulu thalathah, jangan kalian berkata Tuhan itu ada tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang esa. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia dari memiliki anak. Hanya dia yang pantas disembah dan dia tidak memiliki anak. Dan Allah kabarkan juga secara khusus di surat Al-Kahfi, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladah. Dan Muhammad itu bertugas untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Karena jemaah sekalian, Allah murka semurka-murkanya ketika manusia berkata Allah punya anak. Renungkan jemaah sekalian, betapa dahsyatnya murka Allah. Juga dalam surat Maryam, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata Allah yang maha penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah dan bumi terbelah serta gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui ketika manusia berkata Allah punya anak, maka Allah sedang murka semurka-murkanya sehingga langit, bumi dan gunung-gunung itu hampir saja hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Kalaulah Allah tidak menahannya, niscaya makhluk-makhluk itu sudah hancur berkeping-keping. Maka tidak pantas sesuatu yang membuat Allah murka lalu kita seakan membenarkan keyakinan dan ucapan tersebut. Al-Amwah. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammad
محمد